Marhaban ya syahru Ramadan, marhaban ya syahru Ramadan, marhaban ya syahru Ramadan, marhaban syahrosiyami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadhana syahru ummati. Amma ba'du, para pemirsa dimanapun Anda berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada kesempatan ini kita masih berjumpa lagi dalam hikmah Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa keberkahan, membawa kemaslahatan di dini wa dunya wal akhirat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kepada bulan yang sangat mulia, bulan yang dimana awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu aidkum minan nar. Bulan yang mana awalnya merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tengahnya merupakan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhir daripada Ramadan adalah aidkum minan nar, yakni pembebasan daripada api neraka. Mudah-mudahan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, dosa-dosa kita senantiasa diampuni oleh Allah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Siapa yang berpuasa dengan keimanan dan penuh dengan keikhlasan, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berkenan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, selawat teriring salam marilah senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya Nabi yang telah bisa membawa umatnya dari zaman kegelapan, dari zaman kebodohan, minat dhulumati ilan nur, yakni adinul Islam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya dan kelak mendapatkan pengakuan menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita menginginkan syafaat Rasulullah, tentunya tidak terlepas betapa cintanya, sebetapa rindunya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahabba syai'an fa'aksir dzikrahu. Siapa yang mengaku mencintai sesuatu, pastilah dia akan memperbanyak menyebut namanya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup di akhir zaman, marilah kita senantiasa memperbanyak membaca sholawat, dengan harapan mudah-mudahan kita nanti akan mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu banyak hikmah ataupun pahala yang telah diberikan pada orang-orang yang senantiasa memperbanyak baca sholawat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang keutamaan sholawat diterangkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub kalangan Imam Al-Ghazali, bahwa Allah menciptakan satu malaikat, yang malaikat itu besarnya, kepalanya berada di langit ketujuh dan kakinya berada di bumi ketujuh. Memiliki sayap yang begitu besar, yang satu berada di ujung timur, yang satu berada di ujung barat. Jumlah sayap
jumlah bulu-bulu yang ada di sayapnya adalah seluruh jumlah makhluk yang ada di muka bumi. Allah ciptakan malaikat itu untuk mandi di telaga Nur ketika ada salah satu umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat itu ditugaskan untuk masuk ke dalam telaga Nur. Ketika sudah masuk dalam telaga Nur, malaikat itu menetes dari tetesan yang ada di bulu-bulunya. Yang satu tetes itu dijadikan satu malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memintakan ampun kepada orang-orang yang membaca sholawat, dari dia membaca sholawat tadi sampai nanti di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan Isra wal Mi'raj, Rasulullah berjumpa dengan malaikat yang mempunyai 1000 tangan dan setiap satu tangan mempunyai 1000 jari-jari. Malaikat itu nampak menghitung jari-jarinya, sehingga pada saat itu Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah malaikat itu? Apa tugasnya malaikat itu sehingga dia kelihatan menghitung jari-jarinya?" Malaikat pun menjawab atas pertanyaan yang disampaikan oleh Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ditugaskan oleh Allah untuk menghitung tetesan air hujan yang menetes dari langit ke bumi." Rasulullah bertanya, "Wahai malaikat, berarti engkau mengetahui berapa jumlah tetesan air hujan sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai hari ini?" "Benar Rasulullah, demi Allah yang telah mengutusmu dalam kebenaran, bahwasanya aku telah mengetahui berapa jumlah tetesan air hujan yang menetes dari langit ke bumi dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai sekarang. Bahkan aku lebih tahu berapa jumlah air yang menetes di lautan, berapa jumlah air yang menetes di rimba, di gunung, di sawah, dan di tempat-tempat yang tidak diketahui manusia." Rasulullah merasa takjub atas kecerdasan daripada malaikat yang mampu menghitung tetesan air hujan. Lalu malaikat pun berkata, "Ya Rasulullah, walaupun saya mempunyai kecerdasan mampu menghitung banyaknya tetesan air hujan, tapi ada satu hal yang tidak mampu saya untuk menghitungnya." Rasulullah bertanya, "Wahai malaikat, apa yang tidak mampu kau hitung?" "Rasulullah, ketika umatmu berkumpul dalam satu majelis, mereka bersolawat kepadamu ya Rasul, di saat itulah Allah akan mengirimkan, Allah akan menurunkan, Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang membaca solawat kepadamu, dan pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bersolawat kepadamu dalam satu majelis itu, aku tidak mampu menghitungnya karena begitu banyaknya pahala yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu besar manfaat sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini menjadi pengingat kepada kita. Marilah senantiasa kita memperbanyak baca sholawat kepada Rasulullah dengan harapan mudah-mudahan kita diakui menjadi umatnya dan kelak akan mendapatkan pertolongan dan syafaatnya ketika kita berada di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Demikianlah hikmah Ramadan yang kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat berguna di hari kemudian. Wa'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.